Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Oh iya, tetap patuhi protokol kesehatan ya agar kita terhindar dari virus yang membahayakan. Nah, kenalin nih, nama aku Emma Junita Keliat, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan saat ini aku akan membahas mengenai ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa-apa aja nih ruang lingkup hak kekayaan intelektual? Mari kita bahas. Hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual yaitu kekayaan atas kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, karya tulis, gubahan lagu, dan lain-lain. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Organisasi internasional yang mewadahi HAKI adalah WPO. Peranan perlindungan HAKI. Perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan dasar bagi industri modern, karena dengan perlindungan HAKI akan dapat merangsang pertumbuhan industri modern yang dilakukan melalui penemuan baru, teknologi canggih yang berkualitas tinggi. Pembagian HAKI atau acuan WPO yaitu hak cipta, hak kekayaan industri terdiri dari hak paten, hak merek, hak produk industri, dan penanggulangan praktik persaingan curang. Jenis HAKI seperti hak cipta. Nah, pada hak cipta ini masa perlindungannya itu seumur hidup atau 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Lalu ada pada paten, yaitu paten sederhana 10 tahun dan paten biasa 20 tahun. Kalau pada merek, masa perlindungannya itu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Kalau pada desain industri itu masa perlindungannya hanya 10 tahun. Nah, adapun pada desain tata letak sirkuit terpadu, masa perlindungannya itu 10 tahun. Kalau pada rahasia dagang, masa perlindungannya tidak terbatas ya. Adapun pada pengertian hak cipta, yaitu hak istimewa untuk menerbitkan serta menjual suatu karya, biaya-biaya yang termasuk dalam suatu hak cipta, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan suatu hasil karya atau biaya-biaya lainnya untuk memperoleh hak cipta tersebut. Jika suatu hak cipta dibeli dari pihak lain, maka yang dibutuhkan yaitu jumlah yang dibayarkan untuk harga hak cipta yang dibeli tersebut. Nah, adapun pada hak paten. Paten yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Fungsi hak paten sebagai alat perlindungan menjamin hak komersialisasi, peringatan kepada pihak yang berniat melanggar, advertensi untuk meningkatkan value, alat monopoli perdagangan, informasi paten sebagai referensi pengembangan lebih lanjut, dan informasi paten merupakan informasi strategi riset suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ada merek. Pengertian hak merek. Hak atas merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek atau memberikan izin untuk menggunakannya. Nah, ada pun nih jenis-jenis merek seperti merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Adapun alasan penolakan merek yang pertama, didaftarkan oleh pemohon yang beritikat tidak baik, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Desain industri yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Lalu nih contoh desain industri.
Nah, perbedaannya dengan merek yaitu karena desain merupakan dengan produk lain. Jangka waktu perlindungan untuk desain industri 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Lalu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu yaitu suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, khususnya Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa rahasia dagang yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan hak rahasia dagang yaitu hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang. Dasar Hukum Rahasia Dagang. Perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember tahun 2000. Ruang lingkup rahasia dagang. Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dengan demikian, bersifat rahasia ini dimaksud apabila informasi tersebut hanya dapat diketahui oleh pihak tertentu atau tidak boleh diketahui secara umum oleh masyarakat, sedangkan melihat untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan